Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kita akan mereview beberapa artikel. Sebelum lanjut ke review artikel, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Musfira Tri Retnani, Muhammad Rafi Gilang, Nabila Mutiarani, Rodri Triatno, dan Atika Isnaini Nur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cek saja file berikut ini. Saya Musfira Tretnani. Di sini saya akan menyampaikan review artikel yang pertama yang menggunakan simple random sampling dengan judul artikel yaitu Gender Diversity in the Boardroom and Firm Performance of Malaysian Public Listed Companies dengan penulis yaitu MK Juli Zerma dan ZM Sori dengan tahun penerbit 2012. Dengan gap atau masalah yang ada karena kurangnya keterwakilan perempuan di dewan menjadi masalah penting baru-baru ini, maka perlu ditangani karena manfaat yang didorong dari keberagaman gender di ruang rapat. Dengan tujuan yaitu untuk menguji hubungan antara keberagaman gender dalam dewan direksi dan kinerja perusahaan. Dengan variabel yang ada, maka hipotesis dari artikel atau penelitian ini yaitu ROA berhubungan positif dengan keberagaman gender dalam dewan direksi dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, di mana populasi yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia untuk pasar induk dan AIS tahun 2008 dan 2009, dan sampel yaitu menggunakan 280 perusahaan dari yang terdaftar di Bursa Malaysia tersebut. Dengan hasil penelitian yaitu beberapa variabel memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA sesuai harapan. Dengan variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yaitu persentase direktur wanita memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Hal ini mendukung hipotesis bahwa ROA berhubungan positif dengan keberagaman gender dalam jajaran direksi. Dengan kesimpulan yaitu hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara keberagaman gender dan ROA yang menunjukkan bahwa perempuan dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik. Berikutnya yaitu review artikel yang kedua di mana artikel ini menggunakan proportional stratified random sampling dengan judul yaitu Probing Corporate Ethical Identity of Syariah Compliant Companies dengan penulis yaitu Roshima Said et al. 2013 dengan permasalahan yaitu perusahaan yang tunduk pada syariah dipandang harus memasukkan identitas etika Islam sehingga organisasi harus menggambarkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya dengan tujuan yaitu untuk menilai sejauh mana identitas etika perusahaan atau CEI yang dianut oleh perusahaan-perusahaan yang mematuhi syariah melalui laporan tahunan perusahaan. Dengan variabel yang ada, maka hipotesis penelitian ini di mana HI yaitu tingkat CEI perusahaan dikaitkan atau berhubungan secara positif dari perusahaan yang mematuhi syariah. Dengan hal nolnya yaitu tingkat CEI perusahaan tidak dikaitkan atau tidak ada hubungan dari perusahaan yang mematuhi syariah. Dengan jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, di mana populasinya yaitu 730 induk perusahaan patuh syariah Bursa Malaysia tahun 2009 dengan sampelnya yaitu 200 perusahaan. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa tingkat CI perusahaan terpilih lebih rendah dengan rata-rata di bawah 25% dan indeks CEI yang dikomunikasikan dalam laporan tahunan untuk tahun yang berakhir 2009 adalah 21,50%. Sehingga ini membuktikan jika tingkat CE perusahaan itu lebih rendah dengan rata-rata di bawah 25% tersebut. Dengan kesimpulan yaitu tingkat IKM yang dikomunikasikan perusahaan tersebut di mana di bawah rata-rata 25% dan sehingga hanya segelintir perusahaan yang patuh pada syariah di mana akan membayar dan menyatakan zakat kepada otoritas. Oke, selanjutnya saya Rafi Gilang akan mereview artikel ketiga. Artikel ketiga menggunakan Disproportionate Certified Random Sampling.
dengan judul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Intention to Live. Studi terhadap driver PT Citra Perdana GNDT Malang. Artikel ini ditulis oleh Ima Raudlatus Sofia dan timnya pada tahun 2017. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja driver dan driver intention to live. Pengaruh kepuasan kerja terhadap driver intention to live. Gap penelitian. Akibat dari kepuasan kerja dapat mendorong karyawan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut atau intention to live. Variabel. Stres kerja sebagai variabel X, kepuasan kerja sebagai variabel Z, driver intention to live sebagai variabel Y. Hipotesis. H1, terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Z. H2, terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. H3, terdapat pengaruh signifikan antara variabel Z terhadap variabel Y. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah driver PT Citra Perdana GNDT Malang sebanyak 360 driver dan diambil 78 driver sebagai sampel. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat stres kerja pada driver PT Citra Perdana GNDT Malang termasuk rendah. Tingkat kepuasan kerja driver dalam kategori tinggi, sedangkan driver intention to live tergolong rendah. Kesimpulan. Pertama, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kedua, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap driver intention to live. Ketiga, kepuasan kerja berpengaruh terhadap driver intention to live secara signifikan dan negatif. Selanjutnya, artikel keempat menggunakan cluster sampling berjudul Gratitude dan Psychology Wellbeing pada Remaja. Penulis Prabowo 2017. Tujuan untuk mengetahui pengaruh gratitude terhadap psikologi well-being pada remaja. GAP. Gratitude dan psikologi well-being merupakan aspek emosi positif yang ada dalam individu. Remaja belum mampu meregulasi sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Variabel penelitian. Variabel Y, psikologi well-being. Variabel X, gratitude. Hipotesis. H0, ada hubungan antara gratitude dan psikologi well-being pada remaja. H1, semakin tinggi gratitude, maka semakin tinggi tingkat psikologi well-being yang dimiliki oleh peraja. Jenis penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel. Remaja sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah di Kota Malang. Remaja yang dimaksud berusia 15-20 tahun yang tinggal di Kota Malang dan berstatus sebagai pelajar. Subjek penelitian berjumlah 224 orang. Hasil penelitian. Dari 224 subjek penelitian, terdapat 103 responden atau 46% yang tergolong memiliki tingkat psikologi well-being yang tinggi. Sedangkan sisanya yaitu sejumlah 121 responden sebesar 54% memiliki psikologi well-being yang masih tergolong rendah. Pada variabel gratitude dapat diketahui yaitu 105 responden 46,9% memiliki tingkat gratitude yang tinggi, dengan 119 responden 53,1% memiliki tingkat gratitude yang rendah. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara gratitude dan psikologi well-being pada remaja. Baik, untuk selanjutnya di artikel 5 ada sampling sistematik. Judulnya Comparison of Cluster and Systematic Sampling Method for Measuring Grade Mortality. Untuk penulisnya sendiri yaitu Angela M. Sirot di tahun 2006. Untuk gapnya, metode sampel cluster mengasumsikan bahwa pemilihan rumah tangga dalam cluster tidak independen dari pemilihan rumah tangga lain. Anggota dari cluster cenderung serupa. Untuk tujuannya sendiri untuk membandingkan hasil dari dua teknik pengambilan sampel survei yang berbeda, cluster dan sistematis, yang digunakan untuk mengukur retrospektif kematian pada populasi yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Untuk variabel X sendiri yaitu perbandingan metode cluster dalam pengambilan sampel sistematis, dan variabel Y-nya mengukur kematian mentah. Untuk hipotesis H1-nya yaitu metode sampel sistematis sama efektifnya dibandingkan metode cluster untuk mengukur tingkat kematian. Untuk H0-nya metode sampel sistematis tidak sama efektifnya dibandingkan metode cluster untuk mengukur tingkat kematian. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, untuk populasinya sendiri yaitu kota Syarif Umrah di Darfur, Sudan. Untuk sampelnya 12 kota. Hasil penelitiannya itu hasil menunjukkan bahwa desain survei cluster 2 tahap tradisional dapat memberikan hasil yang sama dengan desain survei sistematis ketika membuat perkiraan cepat kematian retrospektif dalam pengaturan di mana perkiraan titik kematian tidak di atas ambang batas darurat. Untuk kesimpulannya, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian cepat,
Kedua metode menghasilkan hasil yang sama, namun kematian di kota ini tidak di atas ambang darurat, dan ini memungkinkan bahwa di daerah dengan kematian tinggi, predik pasar mungkin terbukti kurang cocok. Di lapangan, opsi seperti sistematik jarang dipertimbangkan, dan survei pasar dapat dilakukan hampir secara otomatis. Di artikel 6 ada sampling kuota, judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk penulisnya sendiri, Andi Irawan di tahun 2015, untuk tipsnya untuk dapat meningkatkan kinerja PNS di Dijen Pendidikan Tinggi, maka perlu diketahui faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dijen Pendidikan Tinggi dan bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kinerja pegawai. Untuk tujuannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik secara langsung maupun tidak langsung, kita menganalisis faktor dominan yang berpengaruh. Untuk variabel X-nya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi, untuk variabel Y-nya yaitu kinerja PNS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk satunya yaitu faktor individu, faktor psikologi, faktor organisasi berpengaruh pada kinerja PNS Dijen Pendidikan Tinggi. Untuk VN0-nya faktor individu, faktor psikologi, faktor organisasi tidak berpengaruh pada kinerja PNS Dijen Pendidikan Tinggi. Jenis penelitiannya penelitian kuantitatif. Untuk populasi dan sampel atau populasi sendiri yaitu PNS yang memiliki jabatan administrasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjumlah 303 pegawai. Untuk sampel sendiri 75 pegawai. Untuk hasil penelitiannya, kinerja pegawai negeri sipil dipengaruhi oleh faktor individu, faktor psikologi, dan faktor organisasi. Untuk kesimpulannya, faktor individu, faktor psikologi, dan faktor organisasi berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja PNS. Pada pengaruh tidak langsung diketahui bahwa faktor individu berpengaruh terhadap kinerja PNS melalui faktor psikologi. Sebaliknya, faktor organisasi tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui faktor psikologi terhadap kinerja PNS. Pemberian kompensasi melalui tunjangan kinerja di Dijen Pendidikan Tinggi sebagai indikator dari faktor organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Artikel yang ketujuh dengan sampling aksidental dengan judul Pengaruh Brand Loyalty terhadap Variety Checking oleh penulis Dias Sulistianingrum. Gejala menurunnya tingkat konsumsi masyarakat menunjukkan bahwa keinginan mencari variasi merek atau variety checking tinggi yang diperkirakan karena brand loyalty semakin menurun. Itu adalah gap yang diambil dari penelitian ini dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh brand loyalty terhadap variety checking pada mahasiswa yang pernah menggunakan sabun mandi Shizui dengan variabel X berupa brand loyalty dan Y variety checking. Hipotesisnya adalah apakah ada pengaruh brand loyalty terhadap variety checking pada mahasiswa yang pernah menggunakan sabun mandi Shizui. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini berkisar pada mahasiswa UNES yang pernah menggunakan produk sabun mandi Shizui minimal setengah tahun, dengan asumsi bahwa loyalitas merek atau brand loyalty ditandai dengan pemakaian produk selama minimal setengah tahun. Hasil penelitian menunjukkan variabel variety checking tergolong sedang menuju rendah, variabel brand loyalty tergolong sedang menuju tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif variabel brand loyalty terhadap variety checking dengan koefisien R sebesar minus 0,536 dan signifikansi atau P sebesar 0. Kesimpulannya, dapat diartikan pengaruh brand loyalty terhadap variety checking sebesar 28,7%, yaitu mempengaruhi negatif brand loyalty terhadap variety checking pada mahasiswa yang pernah menggunakan sabun mandi Shizui. Artikel 8 Sampling Purposive dengan judul artikel Media Modul Gizi Braille terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik makan pagi anak tunanetra yang ditulis oleh Aula Widya Kusuma dan Irwan Budiono. Penelitian ini dilatar belakangi prevalensi anak pendek dengan usia 9-12 tahun masih tinggi yakni di atas 30%. Hal ini mencerminkan adanya riwayat kurang gizi. Saat ini belum tersedia modul edukasi dengan huruf Braille. Untuk mengembangkan modul Braille dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik tentang makan pagi pada anak tunanetra. Dengan variabel pengetahuan, sikap, dan praktik, hipotesisnya adalah adakah pengaruh media modul gizi Braille terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik makan pagi pada anak tunanetra. Penelitian ini berjenis penelitian pengembangan, yaitu Research and Development R&D dengan pendekatan one group pre-test post-test design.
Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan populasi seluruh siswa tunanetra umur 9-12 tahun di SDLB Negeri Semarang dengan sampel 15 siswa tunanetra. Penelitian ini menghasilkan adanya perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah pengembangan modul gizi Braille pada pengetahuan, sikap, dan praktik tentang makan pagi. Kesimpulannya, pengembangan modul gizi Braille efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap makan pagi pada anak tunanetra. Modul gizi Braille dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap anak tunanetra di SDLB Negeri Semarang terhadap makan pagi, namun belum dapat meningkatkan praktik makan pagi anak tunanetra SDLB Negeri Semarang. Selanjutnya yang nomor 9 adalah sampling jenuh. Dengan judul artikel Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi yang ditulis oleh Ngurah IP dan Kartika P pada tahun 2014. GAP atau masalah yang terjadi itu pendapatan asli daerah yang meningkat itu tidak meningkatkan belanja modal, melainkan sifatnya itu kontingent, tergantung kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini sendiri itu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Variabelnya itu ada pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama itu pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal. Dan yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada hubungan antara PAD dengan belanja. Jenis penelitiannya itu adalah kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini tuh yaitu seluruh anggota populasi. Mengapa demikian? Karena kita menggunakan sampel jenuh, di mana sampelnya ini tuh tidak lebih dari 30 sampel. Hasil dari penelitian ini tuh pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada hubungan antara PAD dengan belanja. Sehingga kesimpulannya itu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu moderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Artikel 10 dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dan Perilaku Menabung Mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang angkatan 2014 yang ditulis oleh Rohman AA pada tahun 2018. GAP itu atau masalah yang terjadi itu kecenderungan perilaku mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ke arah konsumtif atau ke arah menabung. Tujuannya itu untuk mengetahui mahasiswa itu lebih konsumtif atau lebih menabung. Variabelnya itu perilaku konsumtif, perilaku menabung sama penerima bidik misi. Sedangkan hipotesisnya itu adalah penerima bidik misi itu berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif dan penerima bidik misi itu berpengaruh positif terhadap perilaku menabung. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Populasi dan sampel, di mana di sini adalah teknik snowball sampel, di mana teknik snowball sampel itu dari yang kecil membesar, dan membesar. Pada kasus ini tuh mahasiswa penerima bidik misi diobservasi, di mana observasi ini tuh melibatkan 2 hal, yakni reduksi data dan display data. Wawancara juga menyebar menjadi dokumentasi dan verifikasi. Snowball sampel itu seperti bola salju yang menggelinding, yang dari kecil kemudian membesar, dan membesar. Hasil penelitiannya itu bisa langsung dibaca sendiri ya. Dan kesimpulannya itu perilaku konsumtif yang dilakukan oleh mahasiswa penerima bidik misi itu dibagi menjadi 2, yaitu golongan rendah dan golongan sedang. Sekian review beberapa artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.